Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Beda Rasa. Kali ini bersama teman saya, Sabun Magane, seorang penulis, termasuk salah satu budayawan sebenarnya ya. Tapi beliau mungkin karena merendahnya dia kadang menolak itu. Selamat pagi bro. Selamat pagi. Jadi ini masalah sepele ya. Kita mau bincang-bincang masalah sepele keseharian yang ada di daerah kita. Jadi ini bro, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan beberapa contoh yang menurut saya kebiasaan-kebiasaan di daerah atau di lingkungan sekitar kita yang istilahnya patut kita untuk budayakan dan lestarikan. Oh ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Beda Rasa mengundang saya di sini. Ya hanya hal bincang-bincang lepas saja sebetulnya. Nah yang banyak kemudian peristiwa-peristiwa di Indonesia pada saat lahirnya Indonesia, kemudian itu terkhusus untuk di Mandar sendiri, bahwa sejak manusia berada di dunia ini itu sebenarnya sudah melakukan tata aturan sendiri. Kemudian lahirlah istilah yang disebut kompleks atau peranata-peranata yang dilakukan oleh mereka itu sedikitnya sudah teratur. Nah, kiat-kiat ini itu memang sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita temukan di Mandar secara khusus, bahwa tata aturan itu sebenarnya itu bisa dilakukan dengan kesepakatan tinggi, kemudian dengan kesepakatan yang tidak terlalu tidak terlalu diberikan tidak terlalu diberikan perumpamaan seperti apa itu kesepakatan yang sedang dan kemudian yang tidak terlalu sedang atau yang paling di bawah. Saya begini, bahwa kesepakatan yang tinggi itu maksudnya adalah ini yang harus dilakukan dan tidak boleh diubah. Kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Itu maksudnya dibagi ya. Dibagi. Kemudian ada juga kesepakatan yang misalnya bahwa Anda bisa melakukan, Anda juga bisa tidak, tergantung kemampuannya. Kemudian ada juga kesepakatan yang memang lahir dari kesepakatan individu misalnya. Nah, tata aturan itu misalnya saja begini, bahwa kita tidak boleh menampar ibu kita misalnya. Itu kan kesepakatan tinggi, misalnya itu kesepakatan secara naluri yang terjadi. Atau kesepakatan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kita tidak boleh mengambil haknya orang lain misalnya. Nah itu misalnya ma'ala li takna tahu, misalnya kita tidak bisa mengambil tanahnya orang misalnya. Dan itu sangat ketat ya. Ya, itu sangat ketat. Nah, persoalan-persoalan kemudian adalah ada beberapa kiat-kiat atau perlakuan-perlakuan itu yang sifatnya sepele sekali, tapi sebetulnya harus dimengerti oleh orang-orang yang ada di Mandar ini. Ini ada contoh kecil, misalnya saya datang ke rumah Anda misalnya, ya kan? Saya datang ke rumah Anda, lalu kemudian ini yang saya maksud ya, maksudnya kesepakatan yang sebenarnya tidak bisa saja bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Entah itu lahir, entah itu lahir dengan sendirinya atau bagaimana misalnya.
Tapi sebenarnya ini adalah hal sepele yang seharusnya harus dilakukan, dan itu menjadi kesepakatan kolektif untuk di seluruh masyarakat, terkhusus untuk Mandar sendiri. Misalnya saya datang ke rumah Anda misalnya di sini ya, lalu kemudian tiba-tiba saya mau buang air kecil. Nah, tiba-tiba saya mau buang air kecil. Nah, di situ pada saat saya mau buang air kecil, tentu kan saya minta izin terhadap Anda kan misalnya gitu. Saya akan mencoba untuk meminta izin terhadap Anda siapa saja yang ada di rumahnya ketika saya mendatanginya. Nah, ada juga orang yang tidak minta izin. Nah, biasa juga ada juga orang yang tidak minta izin, tetapi lebih patuh kepada minta izin sebenarnya. Dan hal sepele yang saya maksud ketika misalnya saya bersahabat dengan Anda, biasanya memang saya tidak minta izin, atau memang saya minta izin tetapi Anda sudah mengizinkan. Tetapi apakah pihak saya ini sebagai orang yang mau buang air kecil pernah mengingatkan kepada sahabat saya ini bahwa apakah sudah siap di dalam untuk saya datangi, untuk saya datangi di belakang ini? Karena biasanya itu hal-hal yang di belakang ini, di belakang rumahnya orang misalnya, atau sesuatu yang misalnya di dalam dapurnya apa, kemudian kadang-kadang itu memang kita tidak siap ya. Kalau kita punya rumah misalnya, kita tidak siap bahwa segala macam, mungkin ada yang berserakan gelas-gelas apa dan sebagainya. Dan lagi-lagi bro ya, ini di kondisi seperti itu saja kita masih bisa memilih. Misalnya si tamu misalnya, walaupun sebenarnya si tuan rumah misalnya sahabatnya tadi datang terus mau buang air kecil dan minta izin, bisa jadi si sahabat ini pada saat si tuan rumah bilang oh ya silakan, dan ini pilihan lagi ya, apakah si tamu tadi, sahabatnya tadi yang bertamu langsung masuk atau dia memilih inisiatif ya? Ya. Cek dulu lah. Nah, cek dulu lah. Nah, tapi ini pilihan lagi ya. Kenapa saya katakan seperti ini, bro? Ya. Karena ada persoalan yang ada di Mandar sebenarnya yang sangat tanda kutip. Di mana tanda kutipnya? Karena ada orang yang menganggap bahwa itu hal-hal yang baik menurut dia, tetapi hal-hal di sini misalnya Anda Anda mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, justru saya mengatakan itu tidak baik gitu. Ya kan? Pilihan. Iya. Iya kan? Kemudian itu terbalik. Bisa saja saya mengatakan saya tidak baik, Anda mengatakan baik misalnya. Itu sangat terjadi di Mandar misalnya begini. Contoh kecilnya misalnya begini, di Mandar itu kalau misalnya ada orang yang sudah datang ke rumahnya, lalu kemudian tidak pantang sekali orang rumahnya itu, yang tuan rumah itu tidak membikinkan kopi misalnya. Kalau ada istilahnya itu lupa nih, kalau sudah panas tempat duduk ditempati oleh tamu, lalu kemudian tidak ada kopi misalnya, tidak ada apa dan sebagainya, itu sangat tidak etis ya, sangat tidak beretika orang rumah itu misalnya tuan rumah itu. Nah, kadang-kadang kita ini ya, yang tamu sekarang orang-orang modern sekarang misalnya, orang-orang modern atau orang-orang yang ini yang sebetulnya kita tidak mau minum kopi itu. Beda dengan di kota, kan di kota itu kan dia tanyakan bagaimana abang mau minum yang dingin, yang panas atau apa dan sebagainya. Nah, kalau orang Mandar itu sangat pantang untuk menanyakan hal-hal yang seperti itu. Misalnya bro, mau minum ya? Bahkan si tamu bisa jadi malu ya, yang tadinya setengah-setengah. Iya. Nah, saya sedikit akan membuka rahasia sedikit untuk ini. Ini biasa saya alami. Ini terkait dengan kopi misalnya, ya. Oke lah, kita tinggalkan dulu yang sudah yang misalnya itu mengingatkan itu tadi itu yang ini. Tapi ini hal-hal yang seperti ini misalnya. Nah, orang tuan rumah itu kan tidak pernah memperhatikan bahwa kadar gula atau apa dan sebagainya kan untuk minum kopi misalnya. Nah, sementara saya ini sebagai tamu yang sangat tidak menginginkan untuk manis gitu loh. Sangat tidak menginginkan untuk manis kopinya, tetapi justru orang tuan rumah itu biasanya orang-orang yang tuan rumah ini sangat tidak menginginkan kalau dia tidak manis, karena jangan sampai saya ini merasa dianggap, saya ini coba-coba kemungkinan merasa mengatakan bahwa
kalau saya tidak maniskan ini saya punya kopi, justru saya akan dianggap oleh orang itu bahwa saya ini sangat pelit untuk apa namanya, menaruh gula itu loh, menaruh gula itu. Iya, terkecuali memang misalnya si tuan rumah dan si tamu adalah sebuah sahabat karib dan dia tahu temannya itu tidak minum tidak suka Iya, gula. iya Ya. itu. Tapi itu kan rata-rata bahwa kalau kita masuk di pelosok itu sangat pantang kita untuk menolak itu. Maksud saya bukan sangat pantang menolak. Misalnya justru tuan rumahnya itu sangat pantang untuk tidak memberikan minuman apakah itu hanya segelas air, karena ada filosofi, ada falsafah seperti ini di Mandar. Ya na lepa umay woya mulona werandan nari. Itu begitu totalnya orang-orang Mandar itu sebagai tuan rumah. Iya. Yang sangat istilahnya itu pakarayasan itu tahu boleh itu poleta ini ada hubungannya sehingga ada mengatakan itu muak mandundung waina atau Mandar. Ya? Mandar tomo tuh sebenarnya bukan lebih kepada airnya, tetapi bagaimana caranya menyuguhkan itu. Mau usuguhkan mati Mandar itu berarti bahwa kita ini sudah sahabat sekali berarti kita sudah sangat meluar. Nah, mau meluar itu berarti itu Mandar tomo tuh begitu maksudnya. Makanya ada apa namanya apa itu istilahnya pamali misalnya kan, pamali atau mitos, secara mitos misalnya gitu mengatakan bahwa pandang kok lah pandai apa sih namanya mande pak tanya pandang punang manini itu sebenarnya pelarangan, tapi itu kan betul juga maksudnya bahwa adalah begitu nilai tawarnya orang Mandar itu tuan rumahnya kalau Anda datang ke rumahnya lalu kemudian tidak sama sekali menyambut. Kenapa? Karena ada peristiwa seperti ini, ada lagi peristiwa seperti ini bahwa ketika kita sudah sangat bersahabat seperti ini, itu kadang-kadang justru orang rumahnya itu sangat menyukai kalau dia bisa langsung masuk ke belakang rumahnya. Kenapa? Itu berarti bahwa kita sangat bersaudara, tidak ada rahasia di antara kita. Tetapi ada juga tamu yang tidak menginginkan untuk bisa langsung masuk ke rumahnya orang misalnya begitu. Padahal sesungguhnya ketika misalnya kita sudah bersahabat, ada biasanya orang itu yang punya inisiatif bahwa punya nilai tawar bahwa ketika misalnya Anda sudah berada di dalam rumahmu, Anda bikin kopi sendiri misalnya, itu berarti kita sangat sudah bersahabat. Nah, saya kira teman-teman untuk peristiwa saat ini atau bincang-bincang saat ini, semoga kita bisa menjadi bisa memahami apa yang kita akan lakukan di dunia ini untuk bisa saling atau bisa menguatkan yang disebut oleh orang-orang oleh para ustadz atau para siapa yang mendendangkan tentang persoalan kiat agama yang mengatakan bahwa hablum minan nas adalah hubungan manusia terhadap manusia itu harus ditinggikan atau diutamakan. Ini mungkin teman-teman perlu juga ada mungkin yang paham, ada mungkin yang tidak ini. Ini tentang desain pintu rumah. Desain pintu rumahnya rumah adat dulu ya. Yang identik dengan tingginya. Anda orang sendiri kan? Ya, yang tingginya kan? Kok tidak, padahal sebenarnya bisa ditinggikan. Terus bagian bawahnya itu agak ke atas naik. Jadi seolah kalau kita masuk ke dalam, konsepnya begini. Si tamu tadi ini masuk ke dalam, entah apa itu maknanya. Oh iya. Saya paham. Kemudian ini dia harus mengangkat kaki masuk kira-kira. Ini adalah sepele ini. Ini adalah sepele juga ini. Tapi sesungguhnya ini sangat berhubungan sebenarnya. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana bentuk atau desain rumah mulai yang dibawa oleh orang-orang Austronesia sebelum ada Sulawesi, sebelum ada orang-orang yang bermukim di Sulawesi misalnya. Itu memang konstruksi desain rumahnya itu sangat rendah, maksudnya agak ke bawah. Nah, itu mungkin karena ya mereka sangat kan rata-rata
rumah-rumah kita itu adalah rumah-rumah panggung. Rumah panggung. Nah, dulu itu semua itu tiang rumahnya itu sangat pendek. Nah, itu sangat pendek. Kenapa? Karena memang pertama bahwa mereka menghindari yang disebut yang namanya banjir. Ada, sehingga kemudian itu tidak ada istilahnya sesuatu yang menjadi istimewa itu ditaruh di kolom rumah misalnya. Makanya ada istilahnya kolom rumah, karena sesuatu yang istimewa yang tidak terlalu dijaga apa dan sebagainya itu bisa ditaruh di bawah. Sementara yang di atas ini yang istilahnya panggung itulah yang ditaruh di atas. Itu karena menghindari banjir. Karena memang kondisi geografis kita itu di sini itu kan sangat berpotensi untuk banjir dan gempa. Nah, dalam konstruksi rumah itu kan biasanya ada orang yang memaku rumahnya itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi, memaku dengan pakai kayu lagi itu loh misalnya. Dia tidak melakukan dia tidak menggunakan besi yang baut itu misalnya. Banyak orang yang melakukan itu misalnya. Dulu banyak orang yang melakukan itu pakai paku dengan kayu. Kenapa? Karena kemungkinan besar bahwa ketika misalnya terjadi gempa, paku kayu tadi itu dia hanya bergeser saja begini. Maksudnya begitu gempa itu kan dia hanya apa istilahnya itu? Dia tidak terlalu istilahnya ya. Kalau orang sekarang mungkin berarti orang-orang dulu itu berusaha membuat sebuah kemungkinan rumah. Itu kemungkinan karena kita tidak paham kondisi gempa. Jadi di sana dia juga memahami, tapi mungkin belum ini ya secara sadar atau tidak. Dia membuat rumah sebenarnya dengan memperhitungkan situasi alam dan seterusnya ya. Karena mereka sangat percaya dengan alam itu. Nah, dulu kan, ketika misalnya dia menggunakan paku yang bahannya juga kayu, itu kan biasanya kalau misalnya bergoyang itu hanya berputar saja misalnya, dan itu tidak pernah tidak sangat berpotensi untuk mencelakakan misalnya yang aratang misalnya atau kasolor misalnya yang ada sambungannya itu. Ketika misalnya dipaku dia hanya bergeser saja, dia tidak langsung mematahkan atau menghancurkan dia punya balok. Sementara kalau baut itu sangat berpotensi itu langsung maksudnya pecah. Nah, tetapi kalau kayu itu hanya bergeser saja. Akhirnya kemudian dia hanya bergoyang, maksudnya ikut bergoyang itu dia punya rumah. Jadi tidak terlalu banyak yang retak. Lalu kenapa kemudian itu pendek? Ya, itu pendek karena itu tidak berpotensi untuk tidak terlalu bergoyang ketika misalnya ada angin yang muncul. Nah, itu ya kan, kalau misalnya tinggi kan diterpa angin kan sangat berpotensi untuk bisa tumbang. Sementara kalau pendek itu tidak. Karena yang dia pikirkan itu bahwa hal-hal yang tidak bisa disimpan di kolom rumah itu bisa disimpan di bagian atas misalnya. Makanya ada istilahnya di rumah itu bate-bate namanya. Ada bate-bate. Hal-hal yang sangat tidak bisa diketahui oleh orang lain itu disimpan di bate-bate namanya. Bate-bate itu adalah kan misalnya begini, tingkatan rumah, konstruksi rumah Mandar itu begini. Pertama di bagian bawah itu yang tidak terlalu diistimewakan misalnya. Kemudian ada yang pertengahan yang ditempati misalnya tidur, dan ada paling atas lagi namanya bate-bate, itu menjadi tingkat 3. Kemudian atap. Bate-bate. Ya, bate-bate. Kan ada istilahnya palpon untuk hari ini, tapi itu palponnya bisa kuat. Iya, tapi palponnya itu kuat dan untuk bisa menyimpan. Ya kan? Nah, ada istilahnya itu. Nah, itulah yang disebut bate-bate. Bate-bate namanya, bate-bate. Anda bate-bate atau namanya tapang. Tapang, beberapa tempat juga namanya tapang. Iya, tapang misalnya tuh. Misalnya, Anda tapang, Anda bate-bate. Kayak gitu. Anda di tapang, tapi tapang itu makanya kalau kita masuk di pelosok-pelosok, nah biasanya kalau ada orang acara misalnya, ada acara, itu kadang-kadang itu lauk-lauk pautnya apa dan sebagainya yang sangat bersifat rahasia itu ditaruh di tapang. Maksudnya orang mencampur di atas apa dan sebagainya itu untuk kemudian dibawa ke
ke bawah itu, maksudnya untuk disuguhkan makanan itu tidak masuk di kamar, istilahnya songi, ya kan? Justru dia taruh naik di tapang, karena sangat tidak bisa dilihat oleh orang lain misalnya. Beberapa orang saja bisa mengakses. Ya tidak, maksudnya beberapa orang saja yang bisa mengakses. Ya. Nah, makanya ada tangga lagi naik, itu tangga kayak bambu misalnya. Nah, itu pernah ditemukan begitu kan? Nanti kalau di beberapa tempat yang boleh dikata perkotaan susah dapat. Susah. Sudah Nah, jarang dilihat ya. Nah, itu tapi ini tidak ditempati tidur di atas karena itu kondisinya panas. Tapi hanya ditempatkan adalah sesuatu yang sangat bersifat rahasia. Rahasia atau privasi ya. Ada juga di dalam kacaping misalnya, di dalam di instrumen kecapi atau pemain kecapi. Itu istilahnya itu kalau orang Bandar itu pemain kecapi itu menaruh kecapinya karena ini dianggap istimewa, sangat rahasia. Jangan sampai ada yang memegang-megangannya lalu kemudian setarnya putus apa dan sebagainya. Itu dia taruh di tapang itu, dia taruh di bate-bate supaya tidak ada orang yang sangat melihat dan hanya dia sendiri yang bisa memegang itu. Makanya dia simpan di bate-bate namanya, dia simpan di tapang. Iya. Nah, itu sangat ini. Nah, terkait dengan desain rumah tadi yang dengan pintu itu, kemungkinan saja bahwa orang dulu itu kan pendek-pendek orangnya. Maksudnya kalau kita di sini ya, di bagian sini, karena itu karena orang-orang Austronesia dulu itu kan orang-orang pendek semua, pendek-pendek semua. Sehingga kemudian pintunya juga itu agak pendek. Tetapi ketika misalnya ada yang menghubungkan nilai-nilai ini misalnya, memang ini ada hubungannya. Ketika misalnya kita masuk ke rumah itu, atau ke suatu ruangan atau apa, sesungguhnya kita harus menunduk. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat seperti apa ini di dalam ini, di rumahnya orang misalnya, atau dalam satu ruangan. Dan yakin saja bahwa semua yang ada di dalam, meskipun di dalam ruangan itu meskipun kosong, tetap ada penghuni di dalam. Nah, siapa penghuni itu yang Anda tunduki, maksudnya yang harus Anda menunduk itu, ya kan? Sesungguhnya ada sesuatu yang di dalam, bukan orang tetap. Mungkin orang tidak ada secara manusianya, tetapi kemungkinan ada sesuatu yang seharusnya kita harus menunduk kepada mereka. Tak kasat mata. Ya, katakanlah hal-hal yang gaib misalnya, seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita masuk, itu sebenarnya kalau kita menunduk, itu sebenarnya kita sudah meskipun kita tidak assalamualaikum atau meminta izin dulu baru masuk apa dan sebagainya, tetapi kita sudah secara tidak langsung kita meminta izin ketika misalnya kita menunduk masuk, apalagi kita melangkah, tidak langsung masuk di sini, kan? Misalnya ada pembatasnya di situ kan, ya kita kan sangat. Kenapa seperti itu? Karena kita hati-hati dulu. Nah, kalau kita hati-hati masuk, berarti itu sudah secara tidak langsung kita sudah sangat menghormati apa yang ada di dalam ruangan ini. Jadi merenduk tadi entah ada orang atau tidak ada orang. Tidak ada orang, kita dipaksa sesungguhnya untuk berhati-hati masuk ke ruangan itu dengan sangat pelan misalnya. Begitu maksudnya. Tetapi ini kemungkinan ya, ini hanya kemungkinan terjadi. Apa istilah lu? Ini cuma tafsir. Bukan menafsir, tapi ini hanya menganalisis saja seperti apa. Toh kalau kemudian ada hubungannya ya, berarti ya memang nilai-nilai falsafah orang Bandar itu memang sudah sangat. Karena biasanya orang-orang dulu itu memberikan sesuatu yang maksudnya tidak logis, tetapi justru sebenarnya dia sudah sangat memikirkan sesuatu itu. Misalnya hal-hal sepele dalam menebang pohon misalnya. Itu dalam menebang pohon itu kenapa ada istilahnya tapere, ada istilahnya apa dan sebagainya untuk melakukan ritual itu. Itu sebenarnya bentuk penghormatan kepada alam, bentuk penghormatan kepada sesuatu yang tersedia itu. Bukan berarti bukan berarti kita syirik. Tetapi yakin saja apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menghormati apa yang sudah tersedia dan apa yang disediakan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi orang-orang itu sangat menganggap, orang-orang itu sangat sadar bahwa apa yang saya lakukan di dunia ini misalnya itu tidak tidak langsung ada itu. Tetapi kita percaya, orang-orang itu percaya bahwa
ini tersedia itu berkat sesuatu yang menciptakan itu. Nah, ini begitu. Tapi ini hanya pandangan saja. Mohon maaf betul kawan-kawan, mohon maaf betul kawan-kawan bahwa tentu pendapat kita ini berbeda. Dan saya yakin betul bahwa pemahaman Anda itu, karena kita berada dalam situasi yang sangat umum ini, bahwa tentu bahwa pemahaman teman-teman atau kawan-kawan juga berbeda. Tapi apa yang kita katakan hari ini adalah ini hanya bentuk sharing saja, beda rasa. Beda rasa. Oke, sudah ini ya, sudah sangat luar biasa pembicaraan kita hari ini. Adapun yang baiknya diambil, yang tidak baiknya dibuang saja. Terima kasih sudah mampir. Yang baru saja mampir, silakan di subscribe, di like, di share juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.